Dijelaskan di sini la yumna'ul kafiru min sima'il Qur'an. Tidak dilarang orang kafir mendengarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca di hadapannya, enggak ada larangan. Bukan mempelajari, hanya mendengarkan saja, enggak masalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah." Kalau mendengarkan enggak masalah, tapi memegang enggak boleh. Megang karena jelas orang muslim aja yang enggak punya wudu enggak boleh. Apalagi yang janabat, sedangkan orang kafir dia dalam keadaan punya hadas kecil dan besarnya. Kenapa punya hadas kecil dan besarnya? Wudu nggak sah, mandi besar pun nggak sah. Berarti dia apa? Dalam keadaan memiliki hadas kecil dan besar. Megang tambah. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh memegangnya illal mutahharun. Nah, dilarang. Kalau mendengarkan boleh, tapi memegang enggak boleh. Itu mendengarkan, itu memegang. Lah mengajarkan, apakah boleh? Wa hal yajuzu ta'limuhul Qur'an? Apakah boleh? Berbeda pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. In kana la yurja islamu lam yajuz ta'limu. Kalau tidak ada harapan orang tersebut masuk Islam, maka tidak diperbolehkan kita mengajarkannya. Enggak ada harapannya masuk Islam. Kenapa? Ini angkuh, kolot, kuat keyakinan kekufurannya. Maka orang seperti ini kita anggap zahirnya ya, bukan kita anggap batin. Batin kita wallahu alam nggak tahu, nggak ngerti. Terkadang orang yang seperti itu justru lebih mudah masuk Islamnya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, keras, menentang, bahkan saudarinya sendiri aja dimarahi, marah. Ternyata lunak, lembut, lihat kelemak, kelihat nggak begitu ngerespon dengan ini dan itu, tapi justru dia prinsipnya kuat untuk berubah sulit. Untuk berubah sulit. Nah, yang akhirnya itu kita nggak bisa ngelihat batin. Kita melihat zahir sudah. Melihat zahir. Kalau orang ini diharapkan keislamannya, kalau tidak diharapkan keislamannya, nggak boleh kita mengajarkan. Tapi sebaliknya, wa in rujiya islamu, nah, kalau ada harapan keislamannya, orangnya tanya-tanya, ada ketertarikan dan semisalnya, kemudian minta belajar Al-Qur'an. Gimana? Ada dua pendapat. Pendapat asah, ya, asah dari dua pendapat itu adalah yajuz, boleh. Alasan diperbolehkannya rajaan li islami. Karena apa? Harapan keislamannya. Jadi supaya lebih kuat keinginan masuk Islamnya, dorongan masuk Islamnya lebih kuat sehingga diperbolehkan mengajarkannya. Karena ada orang masih maju mundur gitu. Masih maju mundur. Islam dah. Ada ketertarikan. Lah ketika dikasih dorongan, dikasih support dengan mengajarkan Al-Qur'an, nah ini nggak masalah.
Alasannya itu, bukan yang lain. Alasannya hanya apa? Ada harapan keislamannya. Diperbolehkan ya karena itu. Itu pendapat yang pertama, yang ashah. Ada yang kedua. Pendapat yang kedua kan tidak boleh menjual Al-Quran kepada orang kafir sekalipun ada harapan keislamannya. Orang kafir beli Al-Quran, nggak boleh kita menjuali. Walaupun orang kafir tadi itu ada harapan masuk Islam, ada ketertarikan masuk Islam, nggak boleh. Kenapa? Belum Islam. Nah, belum Islam. Kenapa kok nggak boleh? Karena saat beli dia orang yang belum layak, belum pantas untuk memiliki Al-Quran. Nah, sehingga nggak diperkenankan. Walaupun ini ada ketertarikan loh ke Islam, ada keinginan masuk Islam sekalipun, nah, sekalipun. Nah, dapat. Itu kalau belum mempelajari, baru mau mempelajari. Lah bagaimana kalau misalnya kita sudah melihat orang kafir mempelajari Al-Quran? Tadi itu datang mau belajar. Kita ngelihat ada harapan masuk Islam atau tidaknya. Kalau nggak ada, berarti sudah sepakat, nggak boleh. Kalau ada harapan, ada dua pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang pendapat yang tidak memperbolehkan, maka kita harus menghentikannya. Jangan kita membuat dia terus mempelajarinya. Kalau pendapat yang memperbolehkan, ya maka biarkan, ya, maka biarkan. Dan itu pun juga ada yang mengatakan yumna, ada yang mengatakan dilarang. Karena apa? Ada kekhawatiran tidak masuk Islam justru akhirnya merusak Islam dengan Al-Quran yang dipelajarinya. Karena tidak sedikit mereka itu memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi bukan untuk memperbaiki, untuk dirinya masuk Islam, justru merusak orang-orang Islam dengan program kristenisasinya. Baca ayat Al-Quran dia bisa, tapi untuk menyerang Islam. Nah, karena itu kalau kita melihat ada dua pendapat, nah, dan pendapat yang al-ashah yumna, nggak diperbolehkan, jadi diberhentikan, dilarang. Wallahu a'lam.